Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala inbisat hadhil mawaid wa husul hadhil fawaid wa hadha al-matir al-warid min hadratil malikil majid biwasitati nabiyhi al-hamid. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin maula Bilal wa mustauda sirril jalal wa ala alihi wa sahbihi khairi suhbin wa al. Amma ba'du, hadratal masyayikh al-kurama, segenap para guru, para tokoh masyarakat yang kami muliakan, yang kami ta'zimi. Maka kita doakan para guru kita berataan, para ustadz-ustadz kita, agar Allah subhanahu wa ta'ala berikan panjang umur kepada sidin berataan, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal. Dan semoga juga pian yang hadir, para muslimin, para ikhwan, para saudara sekalian, semoga pian berataan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehat badannya, rezekinya lancar, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, amin ya rabbal. Hadirin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah intisari daripada kebahagiaan kita apabila kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tolak ukur selamatnya kita atau tidak. Pian mau tahu nggak apakah pian ini dalam keadaan selamat atau tidak? Kalau pengen tahu, lihat para hadirin, lihat apanya? Apakah Rasulullah selalu kita kenang atau tidak? Karena orang buat maulid memperingatinya boleh saja, memperingati 1 tahun sekali ketika hari lahir beliau, boleh. Tapi kewajiban kita untuk memperingati Rasul, artinya Rasulullah itu harus selalu ada di dalam diri kita setiap hari, setiap saat, setiap detik. Kalau kita bisa memastikan hal itu para hadirin, maka pian insya Allah akan selamat, amin ya rabbal. Kenapa? Karena Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tolak ukur keselamatan kita atau tidak, keselamatan negeri atau tidak, nyaman atau tidaknya negeri, semuanya yang ada tergantung apakah Rasulullah ada atau tidak. Apa dalilnya? Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, hadirin. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Allah mengatakan, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Selagi ada Rasulullah, hidup pian aman, nyaman, sejahtera. Kerjaan pian, kalau kerjaan yang sesuai diajarkan oleh Rasul kita jalankan, barokah, manfaat. Tapi walaupun Pak usahanya 1 hari penghasilannya 1 miliar, mau nggak penghasilan 1 miliar? Mau beratanya. Kalau senyum itu tandanya mau. Ya, mudah-mudahan rezekinya barokah. Amin. Walaupun setiap hari Pak, ini mic-nya kenapa ya? Walaupun penghasilannya 1 miliar sekalipun setiap hari, tapi nggak ngikut apa yang diajarkan Rasul di dalam usaha itu, maka tidak akan aman, tidak akan berkah. Kenapa? Yang paling berkah mereka yang punya ilmu, ilmunya sesuai ilmunya Nabi Muhammad. Yang menjadi suami, menjalankan tugas sebagai suami sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, maka aman, nyaman. Begitu juga negara. Negara apabila ngikut, ya ngikut ini maknanya Nabi Muhammad selalu bersama kita, Pak. Karena jasadnya Nabi tidak bisa kita lihat, tapi ajarannya selalu bisa kita terapkan. Wa makana Allah liyu'adzib wa anta fihim.
selagi ada Nabi Muhammad di setiap aktivitas kita dalam keadaan aman, walaupun dunia sudah terbalik. Walaupun dunia sudah terbalik, tapi Nabi Muhammad ada, aman berataan insya Allah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita berbicara tentang Rasul itu seperti samudra. Kira-kira di sini ada tahu nggak kedalaman samudra? Kalau irigasi, insya Allah tahu ya. Irigasi ya kira-kira kedalamannya sekian, laut sekian. Tapi samudra ada nggak yang tahu? Nggak ada yang tahu. Kalau mengukur coba pian masuk ke sana. Ada mungkin timbul ulang pian. Itulah kedalaman samudra. Begitu juga ketika kita berbicara tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa? Karena ini manusia sangat sempurna. Kan tidak keburukannya para hadirin, nggak ada keburukannya. Kan sudah dikatakan. Mungkin pian sudah tahu apa? Wa ajmalu minka lam tara ghaddu aini. Wa ahsanu minka lam talidin nisa. Tidak ada yang pernah dilihat oleh kedua mata ulun, ujar sahabat Hasan bin Thabit, yang lebih indah daripada Nabi kita Muhammad. Wa ahsanu minka, dan sepanjang zaman tidak ada yang lebih baik yang pernah dilahirkan oleh wanita manapun. Wanita Banjar kah, wanita Sulawesi, apalagi wanita daerah apa ini? Hah? Itu kan sudah, apalagi daerah ini, ya, tak mungkin. Kenapa? Ka'annaka qad khuliqat kama tasya. Seakan-akan Rasul itu para hadirin, ya, membuat dirinya sendiri. Oh bagus benar. Coba pian ditawarin sama Allah. Pian ketika mau lahir di dunia, apa kata Allah? Ayo bentuk diri pian sendiri. Insya Allah kadada nang hirang kadada. Insya Allah putih berataan tinggi bagus, ya. Tapi karena kita menerima nasib, ya sudah, yang hirang biar hirang sudah. Alhamdulillah. Yang penting bersyukur sehat sempurna. Kalau ada yang cacat, alhamdulillah. Walaupun ya mengkilat sedikit ya tidak apa-apa. Seperti itu hadirin. Maka Rasulullah sangat sempurna beliau. Sampai-sampai hadirin ya, jangankan manusia. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya unta. Adik-adik, kira-kira nama untanya Nabi itu siapa? Kalau ulun tanya satu hal pasti jawab berataan insya Allah. Ronaldo nomor punggungnya berapa? Nih warga sini harus bulik dari sini menangis sepanjang jalan. Kenapa? Putra-putra kita lebih tahu pemain bola daripada nabinya Muhammad SAW. Guru-guru ngaji, PR besar buat pian berataan untuk mengenalkan mereka kepada baginda Nabi besar Muhammad. Ronaldo pak, yang nggak dikenal orang mana Ronaldo itu? Islam kada, Islam bukan? Nasrani pak, anak pengen tahu nomor 7 jar. La ilaha illallah. Nabinya yang kita harapkan syafaatnya, siapa nama untanya Nabi? Han. Apa ini? La ilaha illallah. PR buat para guru untuk mendekatkan, suruh menghafal daripada akidatul awam. Lah, iya apa kata? Iya, kalau enggak pondok ulun enggak apa-apa, tapi di Bali jauh. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi itu punya unta, namanya Adba. Siapa nama untanya Nabi? Adba namanya. Nama untanya Nabi Adba. Lo penting, kok penting kita mengenal sampai untanya Nabi, Pak? Kalau kita kenal Nabi seberataan, insya Allah Nabi itu nggak mungkin melupakan kita. Itu pentingnya. Makanya Rasul ini punya unta namanya Adba. Tahu nggak pian? Kira-kira binatang itu bisa berpikir apa kada? Nggak bakal bisa. Siapa yang bilang? Coba pian aja pandem. Maulah ini yang menjawab. La ilaha illallah. Nggak mau, nggak berakal binatang itu. Tapi nama saking mulianya Nabi, saking indahnya Rasul, Pak. Ketika Rasulullah wafat, untanya ini kadang mau makan, kadang mau minum, sampai berlalu 1 minggu, akhirnya untanya itu mati sendiri. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih indah daripada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi itu juga ya punya keledai. Siapa nama keledainya Nabi? Karena tahu ulang. La ilaha illallah. Belum pada hidah. Ini kita pengen kenal Nabi kan?
nggak ada tahu lagi urusannya sejam 2 jam nggak tahu lagi. Siap kira-kira Pian? Pian yang kuat gulingkan ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi itu punya keledai, namanya siapa? Namanya Duldul. Nama kudanya Nabi itu Pak Duldul ya. Semuanya cinta dengan Nabi berataan. Bahkan ada salah satu sahabat itu ketika ditinggal Nabi, dia berdoa sama Allah, ya Allah, aku tidak mau melihat selain daripada Nabi-Nabimu lagi, karena tidak ada yang indah. Maka mulai saat ini ya Allah, ulun minta butakan mata ulun. Langsung dibutakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada yang lebih indah daripada Rasul SAW. Maka dari itu Rasulullah mulia, panjang kalau kita ceritakan. Intinya para hadirin, yang membuat dan memperingati serta bahagia di hari kelahirannya Nabi kita Muhammad SAW, maka galal ulama'u, para ulama mengatakan mereka itu dan kita ini insya Allah semuanya akan diberikan 4 hal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana 4 orang ini yang turut mensukseskan hari kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama siapa? Yang pertama tidaklah lain kecuali ibunda beliau sendiri. Siapa nama ibunda Nabi? Hah? Markona? Tidak tahu ulang Pak? La ilaha illallah. Namanya Aminah ya. Ibunda Nabi namanya Aminah. Apa maksudnya, makna daripada Aminah ini? Mereka orang-orang yang berbahagia atas kelahiran Nabi, memperingati, mau duduk, meluangkan waktu, maka akan dijamin keamanannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Yang kedua, mereka yang bergembira atas kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan diberikan kebahagiaan. Amin ya Rabbal alamin. Sebagaimana yang membantu proses kelahiran Nabi namanya Halimatus Sa'diyah, maka diambil daripada kata Sa'dun. Mereka orang yang mau berkumpulan, datang, apalagi menyisihkan sedikit hartanya untuk acara Maulidur Rasul, maka hidupnya akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh iya Pak, karena pian nggak mungkin mau datang apalagi mengeluarkan sedikit uangnya ya, kalau bukan karena pian benar-benar beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan karena pian semuanya yakin bahwasannya Nabi Muhammad sang juru selamat kita, tidak mungkin mereka mau datang ke Maulid. Mungkin di Banjar tidak Pak ya, tapi kalau di luar Banjar banyak benar orang yang menyalahkan perkumpulan mereka, orang-orang yang bergembira atas kelahiran Nabi. Dibilang syirik ya, dibilang nggak bagus ya, dibilang masuk neraka. Masa gara-gara kita bergembira di hari kelahiran kekasih Allah kira-kira masuk neraka Pak? Mungkin atau tidak? Nggak mungkin, masuk akal aja kada ya. Seakan-akan mereka itu punya surga sendiri. Biar aja pian dah masuk duluan, awas tidak tertukarlah, bilang sama mereka yang seperti itu ya, tertukar sidin berataan masuk ke dalam neraka, kita insya Allah disambut oleh Amin. Amin. Karena ulama yang mengikut bilang bahwasannya tidaklah mereka yang bergembira atas kelahiran Nabi kecuali mereka orang yang akan dibahagiakan oleh Allah dan pasti bertemu Nabi Muhammad. Oh iya, suatu saat itu Rasul itu bilang kepada Siti Aisyah, apa katanya Rasul? Rasul bilang, ya Aisyah, wahai Aisyah, wailun liman la yarani yaumal qiyamah. Wahai Aisyah, celaka, tidak mungkin mendapatkan surga. Siapa? Mereka orang yang tidak melihat wajahku nanti di hari kiamat. Ya, orang yang tidak akan melihat wajahnya Nabi, pasti mereka orang yang tidak kenal siapa Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana mereka mau kenal kalau mereka tidak datang di acara peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW? Karena tidak ada Pak yang kita bahas itu kecuali Nabi Muhammad. Ini dari tadi kita mulai pian baca Maulid, adakah yang dikisahkan tentang nabi-nabi lain? Rasulullah, gimana prosesnya, pujian ulama kepada Rasul, bahkan ayat yang dibaca oleh Qori, Masya Allah, sampai hampir teguring belum mendengarkan. Saking nyamannya suaranya, mudahan yang Qori diberikan sehat afiat. Bahkan ayatnya itu Pak, yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, karena mencari kebahagiaan ini nggak mudah Pak.
mencari kebahagiaan. Gak mudah, pian. Kalau punya uang banyak, belum tentu pian semuanya bahagia. Belum tentu. Ya. Banyak orang kaya, Pak. Ulun punya teman-teman tuh orang kaya, guring malam aja susah. Bujuran lah. Mau guring malam, susahnya harus minum pil ini, pil itu, susah benar. Tapi pian bisa lihat tukang becak di Martapura, teguring di atas becaknya, Pak. Bujuran. Ya, nggak minum obat, bukan di atas kasur spring bed, ya, bahkan di atas besi yang sakit, tapi sini murid bahkan teliur pulang. Saking nyamannya guring. Kenapa? Bahagia. Makanya jangan minta kaya, ya minta bahagia. Semoga miskin beratahan. Kadang minta kaya kan dia, semoga miskin beratahan. Ya. Semoga kaya beratahan. Takut tak dia miskin? Nabi Muhammad itu miskin, para hadirin. Ya, lain bepai zamannya ada orang Banjar urut pada kayak itu apa jadinya? Lain bepai zamannya ayuha, lain semoga kaya beratahan insyaallah. Ya, yang penting bahagia dan kebahagiaan sumbernya adalah Nabi kita Muhammad. Ya. Yang ketiga, mereka orang-orang yang berkumpul atas kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka akan mendapatkan syafaat. Amin ya Rabbal. Karena yang membantu kelahiran Nabi itu ada namanya syafaat. Syafaat itu siapa? Ibunda daripada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Maka ulama mengatakan tidaklah mereka yang bergembira atas kelahiran Nabi membuat acara maulid kecuali mereka orang yang insya Allah disyafaati oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, syafaat ini segala-galanya, intisari daripada ibadah kita. Pian, walaupun sholat, beribadah banyak, tapi nanti tiba-tiba nggak dapat syafaat, rugi. Pian hidup di dunia jadi pejabat, semua orang berataan cium tangan sama pian. Tapi ternyata ketika mati nggak ditoleh sama Rasul. Gimana kira-kira? Nggak ada harganya jabatan tersebut. Ya, pian semuanya mau dihormati manusia berataan, tapi Nabi Muhammad enggan, kada mau memberikan syafaatnya, rugi para hadirin. Oh iya, karena syafaat ini harganya mahal. Bahkan nabi-nabi yang lain pun pada saat itu mengatakan apa? Nafsi, sorangan hajat, idhab ila ghairi, pergi kamu kepada selainku, aku kada kawak memberikan pertolongan. Tapi coba baginda kita Nabi besar Muhammad, apa ujar Sirin? Ana punya, aku punya, ulun punya, datang kemari warga Istanbul kan? Datang kepadaku, warga Banjar, datang kepadaku, kata Rasulullah, aku akan menolong kamu. Pak, keadaan pada waktu itu sangat benar-benar mengerikan. Dikatakan dalam Sahih Bukhari, bahkan orang kafir, mereka pada waktu itu mengatakan apa? Ya Rabb, unggulna min hadzal mauqif walau ila jahannam. Ya Allah, pindahkanlah ulun saat ini, ulun gak kuat. Walaupun ke neraka, pian pindahkan gak apa-apa ya Allah, orang kafir bilang. Kenapa? Karena dikatakan oleh Rasul pada waktu itu, di atas kaki kita berataan ada 1000 kaki orang. Pak, tempatnya satu petak, Pak. Yang hadir manusia mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir. Bayangkan kayak apa hebatnya manusia. Di bawah kaki kita akan ada 1000 kaki orang. La ilaha illallah. Di atas ada kaki, di bawah iya pula. Ya, bahkan pian mungkin dengar matahari itu didekatkan 1 mil oleh Allah. Para ahli hadis berbeda pendapat di dalam memahami 1 mil tersebut. Karena mereka tidak mau, karena dalam bahasa Arab itu makna 1 mil itu ada 2 makna. Makna yang pertama 1 mil itu 1 jengkal. Makna yang kedua 1 mil itu 1,5 kilo kurang lebih. Tapi pembahasan kita mau 1,5 kilo kah? Mau 1 jengkal apalagi? Maka namanya matahari tetap panas. Sekarang aja kira-kira berapa kilo matahari? Coba ukur, ambil penggaris. Kira-kira. Ya, berapa? Ini jauhnya juta-jutaan kilo, Pak. Bahkan nggak ada yang pernah sampai ke matahari karena akan terbakar, Pak. Ya.
itu panasnya matahari, ya Allah, nggak mau, ya, nggak mau kita keluar siang-siang, apalagi ada ibu bah ini di belakang ada, apalagi ibu-ibu keluar pakai blok apa ngarannya itu, karena takut hirang, Pak. Coba bayangkan gimana matahari 1 jengkal kira-kira pian kuat apa kata? Hah? Ayo yang kuat angkat tangan, ya nanti akan diberikan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Naudzubillah min dzalik. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada waktu itulah syafaat Rasul SAW diberikan. Tapi bagi siapa? Bagi mereka yang bergembira atas kelahiran beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk semuanya. Amin. Dan bahkan kita bukan hanya minta syafaat, kita mau nanti ketika kita kehausan, kita bisa minum langsung daripada tangan Rasulullah yang mulia. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian yang keempat dan yang terakhir, apa ujar ulama? Mereka orang-orang yang bergembira, berbahagia, memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka akan mendapatkan thawab. Apa thawab itu? Thawab itu pahala yang tidak terhitung jumlahnya. Sebagaimana yang membantu kelahiran Rasul namanya Thuwaibah Al-Aslamiyah. Pak, kalau pian sholat, kira-kira pahalanya sudah ditentukan atau tidak? Sudah. Kalau pian sholat seorangan, laki-laki jangan adalah yang sholat seorangan, sholat dilanggar, Pak. Sholat di musola, paling kada di rumah, usahakan berjamaah. Usahakan benar. Kenapa? Karena orang sholat itu kededak nang sholat sendirian kededak. Pasti sholatnya jamaah. Biar lihatkah abah guru ketika dibacakan manaqib sidin, adakah sholatnya abah guru itu sendirian? Tidak. Orang soleh, ya, pahalanya besar 27, jelas pahalanya. Pian sodakoh juga, pian sodakoh. Apa ganjaran bagi mereka orang yang sodakoh? Apa pahalanya? 10 kali balasan Allah. Yang sodakoh 1 kali, ujar Nabi, dibalas 10 kali. Jujur? Apalagi kepada para guru, para ulama. Makanya kita kalau punya anak yang mondok, ya, yang belajar di TPQ, jangan segan-segan, apalagi sayang untuk memberikan uang setiap bulan hadiah agasan guru-guru berataan. Kenapa? Pahalanya besar, Pak. Balasannya 700 kali lipat. Coba pian bayangkan, ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam As-Suyuti, ya, dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin ngarannya. Apa? Mereka yang sodakoh memberi duit, Pak, ya, barang 100.000 kah setiap bulan kepada yang ngajarkan anak-anak kita ngaji, maka pahalanya dibalas 700, bukan 10 lagi. Tapi intinya semuanya itu sudah ditentukan pahalanya. Tapi bagi mereka yang bergembira atas kelahirannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pahalanya tidak ada yang tahu, para hadirin, kecuali apa? Yang menciptakan Nabi Muhammad yang tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu harga Nabi Muhammad yang sebenarnya illa Rabbu Muhammad, illa Rabba Muhammad, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Maka mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala barokah daripada acara Maulid Nabi. Insya Allah kita tidak termasuk orang-orang yang diharamkan daripada syafaat Nabi kita Muhammad. Dan bahkan Nabi Muhammad ketika kita meninggal, insya Allah dalam keadaan umur yang panjang, insya Allah Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah kita. Nabi Muhammad membantu kita berataan untuk kita semuanya bisa mengucapkan La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Ala hadirin yang berkata salih jami'ah syamil al-khidm wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين ومتلازمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يا أول الأولين يا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين يا رحيم المساكين ارحمنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين من جميع البلايا ومن جميع الفتن ما ظهر وما بطن. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا واقض حاجاتنا وطهر قلوبنا وحسن أخلاقنا يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال واحفظنا من أهل الضلال وفي الجهال. اللهم يا من ختمت النبوة والرسالة سيدنا محمد أختم يومي بخير وشهري بخير وعمري بخير إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد البدر المنير وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا